Sekolah Minggu HKBP Natar, apa kabarnya? Semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Semoga adik-adik semuanya dalam keadaan sehat dan aman. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Ibadah anak sekolah minggu HKBP Natar di minggu ke-13 setelah Trinitatis, Minggu 6 September 2020. Dengan tema Aku aman karena Allahku. Mazmur 91 ayat 1 dan ayat yang kedua. Marilah kita bernyanyi. Marilah kita sama-sama mengucapkan janji anak sekolah minggu HKBP. 1. Mengasihi semua makhluk ciptaan Tuhan. 2. Rajin berdoa dan belajar. 3. Hemat dan menabung. 4. Hormat kepada orang tua. 5. Melawan segala bentuk kejahatan dengan kebaikan dan tanpa kekerasan. Marilah kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Ini. Marilah kita sama-sama mengucapkan, kasihilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Amin.
Sadarion, sadarion, hari ini Tuhan, hari ini Tuhan. Beta hita, marlas ni roha, marlas ni roha. Sadarion, hari ini Tuhan. Beta hita, marlas ni roha. Sadarion, sadarion, hari ini Tuhan. Hukum Taurat Tuhan untuk kita di minggu hari ini diambil dari titah ke-7. Marilah kita sama-sama mengucapkan titah ke-7. Jangan engkau berzina. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Allah untuk melakukan perintahnya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi. Marilah kita mengaku kesalahan kita secara pribadi di hadapan Tuhan. Marilah kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ayat bulanan di bulan September tertulis di Lukas 14 ayat 13. Marilah kita sama-sama mengucapkannya. Ayat bulanan di bulan September tertulis di Lukas 14 ayat 13. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara semuanya di dalam hatinya. Amin.
Marilah kita mengaku iman kita secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Adik-adik semuanya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, puji dan syukur kami panjatkan atas kuasa Tuhan yang mengizinkan kami beribadah di rumah kami masing-masing. Kami akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan. Sucikan dan baharuilah hati kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, firman Tuhan pada minggu hari ini, di minggu ke-13 setelah Trinitatis, diambil dari Mazmur 91 ayat 1 dan ayat 2. Maaf adik-adik, terganggu karena sedang banyak aktivitas di jalan raya. Oke? Firman Tuhan dari Mazmur 91 ayat 1 dan ayat yang kedua. Marilah kita sama-sama mengucapkannya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, rasa aman adalah kebutuhan setiap makhluk hidup.
Siapa sih yang tidak menginginkan rasa aman? Emang ada makhluk yang ingin hidupnya diganggu oleh makhluk lain? Misalnya saja ketika kita mengganggu seekor anjing, ya dia pasti tidak senang, dia pasti merasa tidak aman. Bahkan ketika kita sedang nyaman membaca buku, misalnya membaca Alkitab, lalu ada orang yang mengganggu kita, pasti kita merasa tidak aman lagi. Nah, bayangkan adik-adik, ketika hidup kita terancam, pasti kita akan dipenuhi oleh rasa takut, putus asa, dan ingin segera mati saja. Apakah adik-adik pernah merasa terancam atau dalam situasi yang berbahaya di dalam hidup adik-adik semuanya? Kalau pernah, berarti adik-adik pernah merasakan rasa tidak aman. Betapa tidak mengenakannya itu rasa tidak aman itu. Lalu siapa yang menolong adik-adik dalam situasi sulit itu? Tentulah, pastilah orang yang kita percayai. Kalau kita tidak percaya ia dapat menolong kita, mana mungkin kita bisa merasa aman, tentram, dan damai. Misalnya orang tua kita, atau ada di sini orang tua yang membiarkan anaknya dalam bahaya. Tentu tidak akan ada, karena kita sudah mempercayai orang tua kita akan memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya, untuk kita. Dan ketika kita dalam bahaya, pasti orang tua akan segera menolong kita. Bahkan tidak akan pernah membiarkan kita terjatuh. Bahkan ketika kita waktu masih bisa berjalan dan kita mau jatuh, pasti orang tua langsung menopang. Mana ada orang tua yang menertawakan, dia jatuh. Nggak ada itu. Pasti selalu menolong kita, mengulurkan tangannya, dan memberi kita rasa aman. Kalau ada orang tua di rumah, kita pasti merasa aman. Tapi kalau tidak ada orang tua di rumah, nah kita pasti merasa terganggu. Apalagi kalau kakak kita atau abang kita mau menindas kita, pasti kita merasa tidak aman. Nah adik-adik, orang yang merasa tidak aman biasanya adalah orang dalam keadaan perang. Kapan jatuh bomnya, mereka akan merasa tidak aman. Kapan akan terjadi tembakan, mereka tidak tahu, karena semuanya akan bisa secara tiba-tiba. Jadi rasa tidak aman itu selalu menghantui. Nah, orang dalam keadaan pandemi juga bisa merasa tidak aman. Seperti sekarang ini, kita didera oleh pandemi virus corona. Keamanan kita benar-benar terancam. Bersekolah pun kita menjadi was-was, ke gereja pun demikian, apalagi, dan banyak hal lainnya. Keamanan kita sekarang ini sedang terguncang. Namun kita tetap bisa aman ketika kita hanya di rumah saja. Rumah itu menjadi sebuah tempat yang paling aman untuk kita. Kalaupun harus keluar rumah, ya kita harus memakai masker. Bisa ditambahkan tisunya di dalam. Begini, masker. Lalu kita juga harus membawa hand sanitizer begini atau yang semprot, bisa saja. Lalu kita harus jaga jarak dan menghindari keramaian.
Maka pada saat seperti itu kita merasa aman. Namun hal itu juga tidak menjamin kita aman, karena kita masih tetap merasa cemas. Karena sewaktu-waktu kita bisa saja terkena virus itu. Ketika kita lalai memakai masker, menggunakan hand sanitizer, maka virus itu akan dengan sangat cepat kita hirup, lalu menggerogoti semua yang ada dalam tubuh kita. Dan kecemasan itu membuat kita merasa tidak aman. Disinilah kita perlu untuk mengolah rasa cemas itu menjadi rasa aman yang betul-betul, yaitu bahwa Tuhan melindungi kita. Di setiap pencegahan yang telah kita lakukan, kita harus percaya bahwa Tuhan ikut serta melindungi kita. Nah, kalau kita sudah percaya bahwa Tuhan akan melindungi kita dan menjadi pertahanan kita, maka kecemasan dalam keadaan apapun akan mampu kita hadapi dengan yakin. Jika kita sudah pakai masker ketika keluar rumah, mencuci tangan dan kaki dengan air mengalir dan hand sanitizer, jaga jarak dan menjauhi kerumunan, dan kita juga rajin berdoa dan berserah kepada Tuhan, maka kita akan merasa aman. Tidak perlu lagi ada yang dicemaskan, tetapi kita akan percaya diri. Itulah kelebihan dari seorang pemazmur. Jadi kehidupan pemazmur itu dia melakukan apa yang baik dalam mencegah segala musuh. Dia membuat bentengnya, dia membuat para prajuritnya di situ, tetapi dia tetap berserah kepada Tuhan. Itulah yang paling penting dari semua proses itu harus ada. Ketika dia tidak berserah kepada Tuhan bahwa Tuhan akan memenangkan dia dalam peperangan itu, ya otomatis dia akan merasa cemas, dan cemasnya itu akan menghantuinya sehingga dia berpikir terus bagaimana supaya menang. Akhirnya ketika dia berpikir, dia pun telah diserang oleh musuh. Nah, begitu juga dengan kita. Ketika kita sudah menggunakan masker, mencuci tangan, dan semua yang telah dianjurkan oleh pemerintah, maka kita juga harus berdoa, berserah kepada Tuhan bahwa Tuhan adalah benteng pertahananku dan perlindunganku, sehingga kita menjadi kuat dan tidak cemas lagi. Karena ketika kita cemas atau panik, maka saat-saat demikianlah virus itu dengan sendirinya akan menyerang kita. Tapi ketika kita punya ketenangan, kita mempunyai rasa aman, dan Tuhan melindungi kita, imun kita pun akan bertambah, imun kita pun akan kuat. Tuhan tidak akan diam. Tuhan akan melindungi kita dan memberi kita ketenangan dan rasa aman. Marilah kita mengatakan, Tuhan adalah perlindunganku dan kubu pertahananku. 1, 2, ya. Tuhan adalah perlindunganku dan kubu pertahananku. Dan kita harus percaya Tuhan. Harus percaya Tuhan adalah perlindunganku dan kubu pertahananku. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk cinta yang berbuahkan ketenangan dan rasa aman bagi setiap kami. Meski kami sedang menghadapi pandemi COVID-19, Tuhan senantiasa meyakinkan kami untuk tetap berdoa kepada Tuhan, sehingga kami tidak dikuasai rasa cemas.
Kami telah taat menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak kami. Dan kami senantiasa memohon lindungan Tuhan dalam kehidupan kami. Jadilah tempat kami berlindung dan menjadi kubu pertahanan bagi kami. Kami percaya kepada Tuhan melalui Yesus Kristus yang telah mengasihi kami. Amin. Nah, adik-adik, tugas untuk kita yaitu bernyanyi. Jadi tugasnya gampang kan adik-adik? Tugasnya adalah bernyanyi. Nah, bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu yang tadi kita sudah nyanyikan. Buku ND nomor 168, Ku aman bersamamu Tuhan. Mi fa sol mi re do la. Itu dia. Adik-adik nyanyikan, lalu adik-adik rekam videonya, lalu kirimkan ke Amang. Oke? Jadi dalam hari Jumat sudah dikirim ke Amang ya. Jumat itu berarti tanggal berapa? Tanggal 11 September 2020 dikirimkan paling lambat. Kalau bisa secepatnya dipelajari nyanyiannya, segeralah dikirim. Tidak apa-apa salah, tidak apa-apa. Yang penting adik-adik mampu mengikrarkan bahwa ku aman bersama Tuhan. Oke adik-adik, semangat menyanyikannya dan jangan lupa mengirimkannya. Selamat hari Minggu dan mari kita mengumpulkan persembahan kita untuk Tuhan. Kita bernyanyi. Marilah kita menyerahkan persembahan kita untuk Tuhan, kita berdoa.
Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin.